Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang Tuhan berikan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pesannya di dalam perikop saja sudah sangat jelas. Perikop dari Yesaya pasal 24 mengatakan bumi dihancurkan. Bahkan sebelumnya daripada itu pasal 24 sampai 27 khususnya di kitab Yesaya ini nubuat tentang akhir zaman. Dan nubuatan itu pasti akan digenapi, dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Karena sama seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan demikian yang Allah berikan bagi mereka untuk diberitakan dalam nubuatan, dalam firman yang dinyatakannya, digenapinya, diselesaikannya tepat pada waktu yang ditetapkannya. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ini adalah nubuat tentang akhir zaman. Dan pertama daripada nubuat yang ada dalam pasal 24 sampai 27 adalah bumi dihancurkan, yang mengingatkan bagi kita segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak akan selamanya, hanya sementara saja, hanya sebentar saja ada. Lalu setelahnya, jikalau kita masih mau mencari kesenangan di dalamnya, jikalau kita masih mau untuk bergaul dengan si pemberontak, si penghancur, si perusak, yaitu iblis yang menawar kita untuk masuk jatuh lagi ke dalam dosa yang hanya sementara saja ada, maka pada akhirnya kita pun akan mendapat bagian dalam penghancuran, penghukuman yang Tuhan Allah lakukan untuk dunia dan bagi mereka yang berpihak kepadanya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Ayat 1 mengatakan dengan jelas, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Dan Tuhan mengingatkan di sini di ayat 1 banyak hal. Tuhan akan menanduskan bumi, di mana yang manusia lihat segar-segar, subur-subur, semua segala sesuatu bisa berhasil mereka usahakan. Tetapi akan tiba datang waktunya, apa yang telah dinubuatkan, apa yang Tuhan firmankan terjadi digenapi. Ingat bahwa firman yang Tuhan berikan bukan untuk memaniskan telinga, bukan untuk mengingatkan kita dunia ini masih akan lama, dunia ini masih berlanjut lama lagi. Sedangkan firman saja menyatakan dengan jelas, berjaga-jagalah karena waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Itu mengapa Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tuhan akan menanduskan bumi, tetapi dalam perkataan nubuatan itu Tuhan mengingatkan kembali bagi masing-masing kita untuk apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, yang mengingatkan bagi kita di mana Tuhan Yesus telah menaburkan firman-Nya lewat apa yang telah dinyatakannya di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15, perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua yang tentang benih. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Maka firman Allah yang ditaburkan bagi kita, jangan sampai hati kita tandus, jangan sampai hati kita menjadi seperti yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang jatuh dalam semak duri. Yang Tuhan ingatkan untuk kita semua. Lebih jelas lagi di dalam ayat 12 sampai ayat 15, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman Allah, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ingat, iblis datang bukan hanya sekedar bikin takut, iblis datang untuk buat menyangkal, iblis datang untuk buat ragu, iblis datang untuk buat tidak percaya, iblis datang untuk kita mengabaikan firman Allah, iblis datang supaya kita tidak mementingkannya. Tidak perlu, masa harus begitu. Itu yang Tuhan ingatkan untuk kita semua. Iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bukti dari ini dinyatakan dengan jelas ada pada Firaun, yang dimana Firaun tidak percaya dengan apa yang Musa nubuatkan dalam kuasa yang Allah berikan baginya, dalam kata-kata yang Allah taruh dalam mulutnya untuk dinyatakan bagi Firaun. Tapi Firaun tidak percaya. Akhirnya apa? Dia tidak diselamatkan, melainkan dia dibinasakan. Dalam kepala batunya sendiri ditimpakan kepada dirinya sendiri.
selanjutnya yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Maka berarti masih mendua hati, munafik di depan saja, atau tidak tahan uji. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Karena pada awalnya mendengar Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, kata-kata bisa dengan gampang dijelaskan bahwa saya ikut maunya Tuhan. Tapi dalam perbuatan belum ada pertumbuhan yang Tuhan kehendaki, belum ada, masih tandus, masih tidak berakar. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ingat, Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, orang yang murtad pasti akan orang yang berbalik, seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 di dalam ayat 37 dan 38 mengingatkan bagi kita, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi yang terdapat dalam Habakuk, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya, yaitu yang murtad, yang kembali ke jalan mereka lagi yang dulu. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Mereka yang tidak mau berjalan sesuai kehendak Tuhan. Maka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 sudah mengatakan dengan jelas tentang semua itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, sama saja tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi pada awalnya sudah menerima, tapi datang tiba waktunya pengujian, pencobaan, mereka keluar sebagai yang kalah karena mereka tidak mau untuk percaya, mereka tidak mau untuk setia mencari hadirat Tuhan dalam kerendahan hati dan pengakuan diri bahwa memang diri kita berdosa, diri kita salah, diri kita bodoh, tidak tahu apa-apa. Tetapi oleh Yesus Kristus kita dikuatkan, oleh Yesus Kristus hikmat diberikan bagi kita. Dalam hikmat itu membuat kita percaya sekalipun tidak melihat, dengan kuasa yang Allah nyatakan terjadi dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan dan perlindungan yang pasti. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ayat 14 selanjutnya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Kalau yang tadi sebelumnya di tanah yang berbatu-batu adalah tentang pengujian yang terjadi, membuat murtad kembali, membuat kembali ke jalan yang dosa dulunya itu. Tetapi di dalam jatuh di semak-semak duri, dalam semak-semak duri itu mengingatkan bagi kita terpengaruh hanya dalam arus dunia, dalam kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, dalam apa yang dunia tawarkan. Tetapi yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, mencari hadirat Tuhan, setia dalam melakukan kehendak-Nya. Itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua dari ayat 1 Yesaya pasal 24 hari ini, agar mengingatkan di mana firman Allah yang ditaburkan bagi kita tertanam, apakah di tanah yang berbatu-batu, apakah di tanah yang penuh dengan semak duri, atau yang di pinggir jalan yang iblis bisa dengan gampang ambil, yang iblis bisa dengan gampang mencabut daripada kita, membuat itu tidak berakar sedikit pun. Itu yang Tuhan mengingatkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya dan akan membalikan permukaannya. Permukaan yang dataran bersih, hijau segar akan dibulak-balikan dengan kehancuran, kebusukan yang menyatakan tentang dengan secara fisik. Iya, Tuhan akan membalikan permukaan dengan yang apa yang dinyatakan bumi dihancurkan. Tetapi ini pun juga menjadi suatu lambang dalam perilaku kehidupan manusia masing-masing. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa dalam apa yang Tuhan firmankan pun masing-masing orang Tuhan akan mengembalikan kepadanya apa yang layak. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya yang mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan yang akan mengembalikan apa yang diberikan kepadanya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bahkan seperti yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita di dalam 2 Tesalonika pasal 2 yang mengatakan tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan di dalam ayat 7. Nah, di dalam ayat 8 di situ mengatakan bagi kita, bahkan sampai ayat 12,
karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu yang dinyatakan juga di dalam Yesaya pasal 25 yang akan kita renungkan sebentar. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itu kembali Tuhan ingatkan bagi kita yang Paulus jelaskan dengan sangat jelas dan tegas di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka menganggap tidak perlu, mereka menganggap tidak ada kuasa, mereka menganggap itu hal sepele, biasa, sudah rutinitas saja. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah yang memberikan juga kekuatan bagi kita dalam melalui perkara apapun juga. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, yang malas untuk bertobat, munafik di depan saja, di belakang kembali berbuat dosa yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Itulah yang Tuhan mengingatkan secara fisik. Ya, bumi dihancurkan, Tuhan akan membalikan permukaannya, tetapi juga mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Semua adalah terbuka di hadapannya, tidak ada yang tersembunyi. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita, supaya kita belajar untuk tetap setia, untuk tetap dalam apa yang Tuhan ingatkan untuk kita. Di dalam 1 Korintus pasal 7 di dalam ayat 31 mengingatkan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, supaya jangan kita terpengaruh dengan apa yang dunia berikan, karena di situ pun di dalam Yesaya pasal 24 ayat 1 menyatakan, dan Tuhan akan menyerahkan penduduknya. Mengingatkan bagi kita, kalau kita bergantung bersandar kepada manusia, pasti kecewa ada, pasti, karena manusia pun terbatas, manusia pun bukan hidup oleh karena usaha mereka sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tetapi dalam segala sesuatu Tuhan mengingatkan untuk kita, supaya kita harus menerima hikmat yang datang daripada Tuhan dengan apa yang diajarkannya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Seperti yang tertulis di dalam Ayub pasal 36, tujuan sengsara ialah pertobatan. Di dalam ayat 10 dan ayat 11 mengatakan, bahkan dari ayat 9, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Karena seperti tadi yang diingatkan bagi kita, bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya diperlihatkan hukuman bagi mereka yang tidak percaya, hukuman bagi mereka yang lebih memilih untuk memilih kedurhakaan yang adalah pekerjaan iblis, yang tadi 2 Tesalonika pasal 2 mengingatkan bagi kita ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Padahal kebenaran itu diberikan untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan dosa mereka sendiri dan yang suka kejahatan itu. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, supaya kita berjaga-jaga dengan kebenaran yang firman Tuhan Yesus telah berikan bagi kita. Jelas Tuhan sudah berfirman bahwa bumi ini akan binasa, bumi ini tidak akan ada untuk selamanya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Bahkan pun yang Yeremia ingatkan bagi di dalam apa yang terjadi baginya, apa yang Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Yeremia pasal 28 yang mengingatkan dengan jelas bahwa di dalam ayat 4 juga, Yekonia bin Yoyakim raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk raja Babel itu. Padahal belum waktunya, padahal masih lama. Tuhan izinkan pembuangan terjadi supaya mereka belajar untuk benar-benar berdoa, untuk tetap ada kesejahteraan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua.
Karena di dalam ayat 7 Tuhan berfirman di situ lewat perantaraan Nabi Yeremia di dalam ayat 7 pasal 29, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan, yaitu mereka yang hanya mengatakan tentang kebaikan, mereka yang hanya mengatakan memaniskan telinga saja. Tidak apa-apa, hidup dalam dunia ini masih akan lama, tidak akan selesai, masih lama sekali. Sedangkan firman saja mengatakan waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus menyatakan itu bukan sekedar saat Tuhan Yesus akan disalibkan saja, tetapi waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, untuk menyelamatkan mereka yang setia sampai akhir. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Karena di dalam ayat 19 ayat 20 dalam Yeremia pasal 23 menyatakan, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu, karena dalam nubuat tentang akhir zaman bumi akan dihancurkan dalam penghukuman yang Tuhan timpakan atas kepala orang fasik. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua di dalam ayat 2, maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Dan di situ Tuhan mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah yang mengatakan di dalam pasal 9, nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Dan itu Tuhan mengingatkan untuk kita semua, memang benar kita tidak tahu seperti yang tertulis di dalam ayat 14 Pengkhotbah pasal 7, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya, dengan mereka berpikir itu tergantung pada pilihan mereka sendiri oleh kuasa hebatnya mereka. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Sedangkan di dalam apa yang Tuhan firmankan bagi Yeremia, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan-rancanganmu sendiri tentang kehidupanmu. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis dalam firman-Nya Yakobus pasal 4 di dalam ayat 13 sampai pada ayat 17. Tetapi di situ jelas ayat 13 dan 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan itu yang mengingatkan bagi kita seperti yang tadi di dalam Pengkhotbah pasal 7 mengatakan, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya, tetapi lewat janji firman yang Tuhan berikan bagi kita, mengajarkan kita pengharapan, mengajarkan kita iman, mengajarkan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Yeremia pasal 29:11 firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, supaya kamu bergantung dan bersandar hanya kepadanya saja. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Kelanjutan daripada Pengkhotbah pasal 9 itu di dalam ayat 2, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah
yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat 2 dan 3 dari Pengkhotbah pasal 9 mengingatkan bagi kita, nasib semua orang sama. Firman pun telah menyatakannya, kita semua pada akhirnya harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, agar jangan kita berpikir bahwa hidup ini enak-enak saja, tidak apa-apa, padahal seperti yang Tuhan ingatkan bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5 yang Paulus ingatkan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bahkan yang lebih jelas yang juga tertulis dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, karena Allah akan, bahkan ayat 13 dan 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kenapa kewajiban? Karena hidup ini bisa ada bagi masing-masing kita oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena berkat kemurahannya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di dalam ayat 13 pasal 12 Pengkhotbah itu berbalik dengan apa yang tertulis dalam ayat 3 yang menjadi celaka, yang di dalam pasal 12 menjadi perintah untuk menjadi supaya kita mengerjakan keselamatan kita, tetapi menjadi celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Itu yang harus kita akui, supaya pengampunan yang diberikan oleh Bapa di surga tetap ada, supaya menjadi tanda bahwa kita telah diperbaharui. Hidup ini bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus di dalamku. Dan di dalam ayat 4 selanjutnya mengatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Yang mengingatkan kepada kita tentang banyak hal di situ, yang mengingatkan tentang anjing yang hidup itu seperti yang terjadi antara perumpamaan perempuan Kanaan dengan Tuhan Yesus, yang dimana anaknya sedang sakit dan dia minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, sedangkan Kanaan dengan umat Israel, orang Yahudi ini mempunyai permusuhan yang dari awal-awal mereka bertemu. Tetapi di situ ia mendapatkan apa yang dimintakannya dalam iman, karena dia tidak menyerah dalam apapun yang terjadi, sekalipun dia ditolak secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapi dalam pengharapan dia tetap berseru dalam nama Yesus Kristus, dan dia mengaku Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, tidak baik kalau memberikan makanan yang disediakan kepada anak-anak kepada anjing. Tetapi perempuan Kanaan itu mengatakan, ya Tuhan, tetapi anjing itu pun makan dari rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan, hai ibu, jadilah padamu seperti imanmu. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, hidup dalam percaya, hidup dalam iman, bahwa perlindungan, pertolongan yang pasti hanya ada dalam nama Yesus Kristus, dan akan diberikannya kalau kita percaya dengan segenap hati, dalam bukan perkataan saja, tapi dalam perbuatan, tidak menyerah, tapi tetap berseru dalam kesetiaan, dengan percaya tepat pada waktunya Tuhan buat segala sesuatu indah, luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Ayat 2, nasib yang sama, bahwa mengingatkan bagi kita tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Nasib imam-imam yang dulunya adalah tugasnya melayani di rumah Allah, bertugas di hadapannya, tetapi yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua pada akhirnya semua sama, karena Yesus Kristus sebagai imam besar kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memberikan bagi kita. Di situ di dalam ayat 2 ada ditulis seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Tetapi itu mengingatkan bagi kita sesama manusia, tetapi Yesus Kristus yang dinyatakannya di dalam Wahyu pasal 3 di dalam ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan
telanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Apa yang bisa kita bayar kepada Yesus untuk membeli semua ini yang ditawarkannya, yang dinasihatkannya bagi kita, sedangkan kita masuk dalam dunia tidak bawa apa-apa, keluar juga tidak bawa apa-apa. Tetapi yang Tuhan ingatkan untuk kita, seperti yang sebelumnya mengatakan, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Dengan kita menjadi hamba Kristus Yesus, bukan diperbudak, tetapi dalam kemerdekaan yang diberikannya, supaya kita hidup memuliakan namanya dengan percaya bahwa Bapa di surga memberikan upah yang ya dan amin, menjadi kekal bagi yang setia sampai pada akhirnya. Itu mengapa Tuhan mengingatkan untuk kita di dalam ayat 3 selanjutnya, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Dan itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, karena kita layak, penduduk bumi layak untuk mendapatkan penghukuman itu, tetapi oleh kasih Yesus, oleh kasih Bapa di surga dalam pengorbanan Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan. Tetapi ingat, di dalam ayat 3 mengingatkan bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Yeremia 23 ayat 20 mengatakan, murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Bahkan sebelumnya angin badai Tuhan, angin puting beliung telah keluar menyambar. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, supaya jangan sampai kita berpikir enak-enak saja hidup dalam dunia ini, sedangkan di dalam diingatkan kembali yang tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat 23 dan 24, sama pun seperti yang tadi mengingatkan bagi kita, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bukan dengan kuat hebatnya manusia kata-kata ini dikatakan, diucapkan, tetapi oleh firman Allah maka terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya untuk digenapi. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Di dalam ayat 4 di situ bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Dan di situ Tuhan mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 40 di dalam ayat 8 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya, yang memberikan pengharapan bagi kita, karena firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan ada, Tuhan dekat bagi mereka yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 145 yang menyatakan dengan jelas di situ tentang mereka yang setia mendapatkan pertolongan Tuhan dengan luar biasa perlindungan Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 18, ayat 19, bahkan sampai pada ayat 20. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, yang melakukan kehendaknya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jelas di situ yang diingatkan bagi kita. Itu mengapa Tuhan Yesus mengingatkan supaya tetap hidup dalam firman, karena apa yang ada dalam dunia ini akan layu, akan hilang, tetapi firman Tuhan saja yang akan tetap ada, kekal sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tetapi di dalam ayat 5 menyatakan mengapa bumi harus dihancurkan. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi, melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh Bapa surgawi. Itulah mengapa dikatakan mengubah ketetapan menurut keinginan mereka sendiri, memutarbalikkan, berpikir kita punya saja, kita ikut yang kita mau saja, tidak apa-apa kok, sebentar saja. Tetapi itu pun yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang seperti tertulis di dalam Keluaran yang mengatakan tentang
umat Israel yang memberontak, padahal Musa sedang naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah dan ketetapan Allah. Keluaran pasal 32, anak lembu emas. Di situ di dalam ayat 1 saja mengatakan, lihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Padahal selama Musa ada di atas gunung itu, Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang perintah, ketetapan, undang-undang yang diberikannya untuk menjadi hukum-hukum yang harus ditaati dan dilakukan oleh umat Israel. Tapi di bawah mereka memberontak, di mana mereka melihat dengan apa yang mereka pandang baik dan benar. Itu mengapa Tuhan mengingatkan untuk kita mengingkari perjanjian abadi, di mana Allah hendak menjadikan mereka umat kepilihannya, umat kesayangannya, umat yang dikasihinya, yang diberkatinya, umat miliknya. Itu yang Tuhan mengingatkan. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, oleh karena mereka sendiri yang mengingkari perjanjian abadi. Ini bukan berlaku untuk perjanjian lama saja, tetapi juga dalam perjanjian baru. Yesus Kristus yang menjadi pengantara dalam perjanjian baru itu, yang dimana dalam pengorbanannya mengingatkan bagi kita untuk tetap hidup sesuai kehendaknya, untuk tetap hidup dengan tidak menyimpang, tapi tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, supaya kita berjalan tidak menyimpang, supaya kita berjalan tidak ikut maunya kita sendiri, tetapi berjalan ikut dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya saat Tuhan memanggil kita, kita datang dalam damai sejahtera, dalam membuka hati pengakuan dosa, agar kita dibersihkan, ditahirkan dari sumpah serapah yang membuat kita hutang itu tetap ada karena kita mengingkari perjanjian abadi. Yesus Kristus memanggil kita, firman juga mengatakannya, Tuhan memanggil kita bukan untuk masuk dalam kecemaran. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk masuk ke dalam kecemaran, tetapi untuk kita bekerja, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, supaya seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 di dalam ayat 21 sampai pada ayat 24, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, supaya dalam perjanjian yang abadi itu kita mendapat bagian dalam upah yang dijanjikan, asal kalau kita tulus, taat, setia dalam mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Karena dalam ayat 6 selanjutnya mengatakan, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Mengapa? Ayat 5 menjelaskannya, oleh karena kejahatan mereka, oleh karena dosa yang mereka lakukan. Ayat 7 sampai pada ayat di situ ayat 11 mengatakan, air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Bahkan selanjutnya orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dari ayat 7 sampai ayat 13 di situ mengingatkan kepada kita kembali seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Maka apakah itu perintah untuk kita bersukaria? Tetapi di situ menjadi peringatan, bahkan teguran supaya kita merenungkan kembali apakah kesenangan itu memang berguna dalam kehidupan kita. Itu mengapa ayat 10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jangan cari hal-hal kesenangan yang
memisahkan diri, yang hanya akan mendatangkan ratapan kesedihan. Oleh karena kita jatuh dalam lubang kebinasaan, kubangan dosa kembali. Itu mengapa di dalam pasal 12 selanjutnya mengingatkan menjadi nasihat. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Karena pada akhirnya di dalam ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi roh yang tetap setia, yang diperbaharui dalam Roh Kudus, baptisan dari Bapa surgawi dalam firman Yesus Kristus, oleh darah Yesus yang berkuasa dalam diri kita masing-masing, kehidupan kita. Tuhan yang memenangkannya, supaya dalam baptisan Roh Kudus kita tetap berjalan maju di dalam kekudusannya. Itu yang Tuhan mengingatkan setia sampai akhir. Ayat 13, bahkan dalam ayat 12 di situ mengingatkan, yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh, padahal awalnya kesenangan, hiburan di mana-mana. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jadi bukan sedikit-sedikit saja, tetapi di tengah-tengah bangsa-bangsa semua mereka, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan. Di situ dikatakan susulan yang mengingatkan kembali bagi kita seperti yang Tuhan Yesus telah mengatakan di dalam Matius. Di situ di dalam Matius pasal 24 sampai pasal 25 pun khotbah tentang akhir zaman. Hari ini pasal 24 sampai 27 di dalam Yesaya mengatakan nubuat tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan datang. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tapi di situ di dalam ayat 13, seperti pada waktu pemetikan susulan, Tuhan mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 33, 42, 44, bahkan pasal 25 ayat 13. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga, berwaspada. Ingat, waktu ini sudah semakin dekat. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Jikalau kita memberontak, pasti penghukuman pun kita dapatkan. Tetapi di dalam ayat selanjutnya mengingatkan bagi perbandingan, seperti yang dinyatakan di dalam Maleakhi pasal 3 di dalam ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan dalam perbandingan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Karena perikop dari ayat 13 sampai ayat 18 Maleakhi pasal 3 itu mengatakan kemenangan terakhir bagi orang benar, orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan, benar di hadapannya. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakan Tuhan, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Di situ Tuhan mengingatkan untuk kita ayat 14 dan 15, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, yang mengingatkan bagi kita dari ujung-ujung bumi nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena itulah oleh kuasa kemuliaannya tidak ada yang mustahil baginya. Kehendaknya yang terjadi, kehendaknya itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bahkan Tuhan mengingatkan bagi kita pun seperti yang tertulis di dalam Yoel pasal 1 di dalam ayat 15, wahai hari itu. Bahkan di situ Tuhan mengingatkan untuk kita semua dari ayat sebelumnya, ayat 14, adakanlah prosesi kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Kenapa dinyatakan berteriaklah kepada Tuhan? Berteriak itu dalam arti dengan segenap hati, bukan kita masuk dalam gereja baru kita berteriak kepada Tuhan, tapi dalam hati kita berserah untuk melakukan kehendaknya, meminta pertolongan daripadanya. Karena dalam selanjutnya ayat 16 mengatakan, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi Yang Maha Adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab kenapa saya tidak mengatakan juga puji-pujian kepada Allah, sedangkan yang tadi di nubuatan itu ayat 15 dan 16 mengatakan ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi Yang Maha Adil, yang adil dalam setiap pekerjaan tangannya.
yang adil dalam apa yang ditetapkannya terjadi sesuai kehendaknya. Tetapi di situ kurus merana aku, celakalah aku, sebab para penggarong menggarong ya terus-menerus mereka melakukan penggarungannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Dan di situ Tuhan mengingatkan untuk kita banyak di situ di dalam ayat-ayat itu mengatakan tentang mengejutkan, yang mengejutkan. Tetapi yang di situ Tuhan mengingatkan untuk kita semua supaya dalam apapun yang terjadi kita tetap percaya, dalam apapun yang terjadi kita tetap beriman bahwa Tuhan yang berfirman maka jadi sesuai kehendaknya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 56, perikopnya mengatakan kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat 2 sampai ayat 5, kasianilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan orang-orang yang memerangi aku dengan sombong. Itu pun yang diingatkan di dalam pasal 25 sebentar yang kita renungkan akan seteru-seteruku menginjak-injak aku. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Allahku adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang maha adil. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Bahkan di situ pun telah diingatkan bagi kita kembali di dalam ayat 2 pasal 24 di Mazmur pasal 49 di dalam ayat 6 sampai pada ayat 9 mengatakan, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang pengorbanan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Tetapi dalam segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan mengingatkan dengan apa yang dituliskan, apa yang dinyatakan bagi kita di ayat 17 dan 18. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan, karena tidak berjaga-jaga. Yang lari karena bunyi itu karena mereka tidak berharap kepada Tuhan, tapi cari perlindungan, cari tempat berlindung sendiri menurut apa yang mereka pandang baik dan benar, akan jatuh ke dalam pelubang. Dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat, karena mereka tidak beriman, mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi di situ Tuhan mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 11 menyatakan, bahkan di situ ayat 2 sampai 4 mengatakan dengan jelas, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, yang ya dan amin, karena tidak ada yang mustahil baginya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Di dalam ayat 18 mengingatkan, yang lari karena bunyi yang mengejutkan, oleh karena mereka tidak berharap kepada Tuhan, oleh karena mereka tidak mencari perlindungan kepadanya, akan jatuh ke dalam pelubang. Tapi ayat 18 itu masih ada, dia punya lanjutan. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Apa yang Mazmur 46 mengingatkan bagi kita adalah tentang bahkan gunung-gunung yang di bawah air, di bawah laut bergoncang. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang akan terjadi, seperti yang tertulis pun di dalam Mazmur pasal 33, puji-pujian kepada Allah Israel. Tetapi di situ di dalam ayat 18 dan juga di dalam ayat 19 mengingatkan bagi kita, bahkan sampai pada ayat 22, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, pada masa kesesakan, pada masa penghukuman yang terjadi bagi orang-orang fasik, orang-orang congkak, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mengasihinya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita, ya. Karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Di situ mengingatkan bagi kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan, karena ayat-ayat selanjutnya
dihancurkan bukan sekedar gampang-gampang satu kali jadi, sekedar hanya kecil saja lalu selesai. Tetapi ayat-ayat selanjutnya menyatakan demikian, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ayat 20 yang terakhir mengingatkan bagi kita kembali ayat 5, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 21, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya, di depan mereka yang tetap percaya, di depan mereka yang tetap setia. Tetapi kenapa di situ di dalam ayat 23 ayat terakhir dalam pasal 24 menyatakan hanya di depan tua-tua umatnya? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita kembali seperti yang tertulis di dalam Yosua. Di situ di dalam apa yang terjadi, Kaleb bin Yefune diberikan bagian dalam bagian Kanaan yang diberikan pun baginya, seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal 14 di dalam ayat 6 sampai pada ayat 15 mengatakan Kaleb mendapat Hebron. Tapi di situ di dalam ayat 8 dan juga 9 mengatakan, sedang saudara-saudaraku, Kaleb yang mengatakan ini kepada Yosua di situ, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana. Bahkan dari ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu yang Tuhan janjikan untuk menjadi tanah di mana mereka umat Israel akan mendudukinya dengan berkelimpahan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bahkan selanjutnya pun, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Di situ Tuhan mengingatkan untuk kita, seperti pun yang tertulis kaitannya penanda dengan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 91 di dalam ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang mengajarkan bagi kita panjang umur yang Tuhan masih berikan bagi kita, kesempatan di mana kita masih bisa mengatakan selagi masih bisa disebut hari ini, Tuhan memperlihatkan kemuliaannya di dalam kasih setia yang hendak dinyatakannya dalam kehidupan kita, supaya dalam ucapan syukur, dalam ucapan pengharapan dan iman kita tetap berharap, kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan sampai dengan pemberontakan yang masih ada, walaupun tidak secara kata-kata atau perbuatan dengan langsung di depan mata orang lain, tapi ingat Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu, itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, karena firman-Nya adalah pedang yang begitu sangat kuat. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Pedang yang lebih tajam dari manapun, dari pedang bermata dua manapun juga. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita, supaya jangan kita gegabah, jangan kita berpikir kita berjalan ikut-ikut saja, terserah kita. Padahal yang Tuhan ingatkan untuk kita semua jelas di dalam Galatia pasal 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan Tuhan mengingatkan itu bagi kita semua, supaya jangan kita berpikir untuk lagi mengikuti apa yang dulunya sudah kita tinggalkan, tetapi selanjutnya mengingatkan bagi kita untuk bersyukur dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena pasal 25 selanjutnya mengatakan di dalam perikop, ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau
bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Kehancuran bagi yang fasik, bagi yang melakukan kejahatan, tapi keselamatan perlindungan bagi yang tetap berseru dalam kesetiaan kepadanya, bagi yang tetap percaya dalam namanya. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Kembali mengingatkan bagi kita di dalam ayat 20 pasal 24 sebelumnya, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sama pun seperti ini dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Di sini Tuhan mengingatkan bagi kita, kembali lagi di dalam kitab Yosua tadi, tetapi di situ mengingatkan bagi kita tentang apa yang terjadi, kemenangan-kemenangan orang Israel dalam peperangan mereka. Seperti contohnya Yosua pasal 10, pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Ayat 7 mengatakan, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semua pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ayat selanjutnya mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun daripada mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Tetapi dalam pasal yang sama, di dalam ayat 42 mengingatkan, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Maka bukan dalam gagah perkasanya mereka, bukan dalam kuat hebatnya mereka, dalam pahlawan-pahlawan ini. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Tetapi mereka gagah perkasa bukan dalam kuat hebat mereka sendiri, tetapi gagah perkasa di dalam iman yang Tuhan Yesus ajarkan dalam teladan hidupnya bagi kita. Seperti yang difirmankan pun di dalam Ayub pasal 36, di situ mengingatkan bagi kita di dalam ayat 5, ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi yang mengajarkan bagi kita saat ini, yang diajarkan, yang difirmankan bagi kita menjadi anak-anaknya, supaya kita tulus, taat, setia dalam perkasa juga, gagah juga, bukan dalam hikmat kita sendiri, tapi bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena dialah yang menjadi hikmat kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan mengingatkan, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, akan mengikuti kehendakmu, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Kembali kepada Ayub 36 tadi, itu jelas sekali. Tujuan sengsara adalah pertobatan, supaya dalam pertobatan yang murni ada ketulusan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di situ mengingatkan, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Yang sudah ada keburukan ditambahkan dengan amarah orang-orang yang gagah sombong itu. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Angin ribut di musim dingin pun pada akhirnya akan reda oleh karena campur tangan Tuhan. Begitupun panas terik pun akan ditiadakan oleh naungan awan, yaitu kasih Tuhan yang dinyatakan. Maka di dalam firman hari ini Yesaya pasal 24 dan juga pasal 25, perikop pasal 24 aja sudah sangat jelas, bumi dihancurkan. Di situ Tuhan mengingatkan untuk kita, ayat 1, ayat 12, ayat 19, bahkan ayat 17 dan 18. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang gancing. Dan itu Tuhan mengingatkan kembali dalam ayat 5, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi.
Maka kiranya kita dalam rendah hati tetap berseru meminta pertolongan daripada Tuhan, karena jelas tingkap-tingkap di langit akan terbuka. Yeremia tadi saja sudah mengatakan berulang kali yang Tuhan ingatkan bagi kita, seperti contohnya di dalam Yeremia pasal 31 tadi, di dalam ayat Yeremia pasal 30 di dalam ayat 23, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Di situ di dalam ayat 4 pasal 25 Yesaya mengatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, mereka yang tidak mendapat pertolongan daripada dunia, daripada manusia yang mereka bisa, tetapi Tuhanlah yang menjadi perlindungan mereka, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, yang menyatakan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Maka berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tuhan mengingatkan ini supaya kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Waktu bumi dihancurkan, waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Maka kerjakanlah keselamatan, hidup rendah hati, cari Tuhan bukan sebentar, bukan juga saat susah saja, tapi dalam ucapan syukur tetap dan selalu menyenangkan hatinya, agar kita juga diperhitungkan, dianggap layak mendapat bagian dalam kekudusan, perlindungan dalam Yesus Kristus bagi mereka yang hidup benar di hadapannya. Maka kiranya firman hari ini mengingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis pun di dalam Yesaya pasal selanjutnya, pasal 26. Di situ di dalam perikop mengatakan nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah, tetapi menyatakan dengan jelas di situ di dalam ayat 16, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika ajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh di dalam doa. Di situ mengingatkan kembali bagi kita seperti yang tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 3, yang mengatakan tentang pasal 3 di dalam ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan, supaya kita pun termasuk salah satu daripada yang diselamatkannya dari penghukuman yang diadakannya, dari malapetaka yang telah ditetapkan dengan kuasa Bapa surgawi. Itu akan terjadi karena seperti tadi firman mengingatkan bagi kita, Yesaya pasal 24 ayat 3, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini dan akan digenapi sesuai kehendaknya. Itu mengapa Tuhan mengingatkan kepada kita kembali di dalam Pengkhotbah yang mengatakan tentang rencana Tuhan tidak terselami oleh manusia. Bahkan di dalam Pengkhotbah itu pun ada di dalam pasal 4, di situ di bawah perikop kesia-siaan hidup, tetapi di dalam perikop selanjutnya, takutlah akan Allah, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Menghampiri untuk mendengar dan firman Allah yang ditaburkan masuk dalam tanah yang baik, hati yang baik untuk menerimanya, untuk melakukannya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tetapi ingat, Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai pada ayat 17 mengatakan dengan jelas, rencana Allah, pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Yang berkelanjutan dengan Pengkhotbah pasal 8 di dalam perikop pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia, itu adalah kelanjutannya, nasib semua orang sama, yaitu tentang dimana pada akhirnya semua harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan yang maha kuasa, di hadapan yang maha adil. Tetapi perikop selanjutnya pun mengatakan hikmat lebih baik daripada kuasa, dan selanjutnya lagi pun akibat-akibat kebodohan, yang mengingatkan untuk kita semua, hiduplah dalam hikmat Yesus Kristus, teladan yang diberikannya, supaya jangan kita mendapat salah satu daripada akibat kebodohan ini, yang dimana pada akhirnya membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat kita tidak berkenan kepada Bapa,
membuat kita menyimpang daripada jalan kehidupan yang telah ditunjuknya bagi kita, supaya kita mendapatkan upah asal kita setia sampai akhirnya. Maka kiranya firman hari ini, Tuhan bukan mengatakan firman ini untuk memaniskan telinga kita, karena jelas kedahsyatan yang akan terjadi, kesenangan yang manusia alami saat ini tidak akan selamanya, tapi akan berakhir dengan kehancuran yang ada pada mereka yang tidak berjaga-jaga, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Itu firman Tuhan akan digenapi. Tetapi yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, tempat pengungsian yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil baginya. Maka berharaplah, berlindunglah, serahkanlah segala perbuatanmu kepadanya, maka yang akan melancarkan segala perancanganmu. Maka kiranya lewat firman hari ini mengingatkan kepada kita untuk berserah dengan setia, tulus, taat sepenuhnya dengan segenap hati kita hanya kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Dengan kita belajar dalam firman-Nya pun dengan tuntunan Roh Kudus, tetap firman Tuhan tertanam dalam hati kita di tanah yang baik, supaya bertumbuh dengan dihiasi oleh kemurahan Bapa surgawi kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.